Smart Business. Kembali hadir dalam podcast Smart Business, saya Tasya Rustama. Di kesempatan kali ini akan menemani Anda, Smart Listeners. Kita akan belajar sesuatu hal-hal yang tentu saja bisa berguna di dalam bisnis dan juga usaha Anda, terutama untuk Anda, para pebisnis. Di kesempatan kali ini kita belajar lewat Mas Markus Gunawan. Beliau adalah Direktur dari Kompas Gramedia Radio Network. Halo Mas Markus. Halo Mbak Tasya. Gimana kabarnya? Kabar baik Mbak, apa kabar? Baik, luar biasa. Bisnis aman ya? Bisnis aman. Aman. Harus aman Mbak. Harus aman. Revenue harus terjaga. Harus aman dan harus tumbuh. Baik. Mas Markus, tentu itu semua harus ada datanya ya. Betul. Dan diperlukan juga riset dan juga data untuk bisa melegitimasi apa yang kita ucapkan, apa yang sebenarnya terjadi. Namun saya penasaran dari seorang Mas Markus Gunawan, apa pentingnya data dan juga riset itu? Oke. Kalau ditanya tadi untuk bisnis apa pentingnya data dan riset ya? Jawabannya pasti penting banget. Karena saya juga sekalian sharing. Jadi saya dulu backgroundnya tuh di teknik industri. Salah satu dosen saya di kampus tuh bilang, manusia itu harus percaya selain Tuhan adalah data. Karena ya data kan memang tadi mencerminkan suatu parameter-parameter yang terukur dari setiap kejadian empiris tadi ya. Jadi buat saya jadi penting banget karena kan based on data tadi kan, tadi kita jadi bisa cerita, iya bisnisnya aman, definisi aman apa, revenue gimana mas, oh revenue bertumbuh, oh, karena data menunjukkan ada pertumbuhan revenue, gitu. Lalu kalau pentingnya riset, nah kalau pentingnya riset buat saya sih penting. Kenapa? Kan riset sendiri kan sebuah penelitian ya, kalau ngomongin dari terminologinya. Kita meneliti sesuatu, entah itu kita ingin menguji sebuah hipotesis, atau entah itu kita ingin meneliti sebuah behavior, kejadian dan segala macam, sehingga kita bisa menganalisis sebuah kondisi. Nah, dalam industri ini kan banyak sekali tuh tadi isu yang sesuatu hal berubah, landscape bergerak, kan kita juga harus meriset atau meneliti apa sebenarnya yang berubah. Karena kan kenyataannya hidup ini kan tidak ceteris paribus ya, kondisi di luar tetap aman-aman saja, tapi terus ada gejolak dan segala macam. Itu kayaknya ya pentingnya riset dan data supaya kita juga aware. Kita sebagai organisasi mindful apa yang terjadi sebenarnya di industri ini. Oke, baik. Mas Markus sendiri melihatnya gimana outputnya dari sebuah bisnis yang mungkin pakai riset dan data untuk membangunnya, dan bisnis yang ya udah jalanin aja lah gitu, YOLO. Gagal ya coba lagi. Kalau misalnya bagus ya udah beruntung dilanjutin gitu. Gimana tuh? Ini juga it's a good question karena gini, karena kita mungkin smart listener juga kalau sering lihat ya, banyak bisnis yang sepertinya kekuatannya itu ada di intuisi dari foundernya dan segala tapi works dan segala macam. Tapi juga ada yang mungkin failed kalau cuma based on intuisi. Dan ada juga contoh-contoh industri yang mungkin yang cukup well established harus kuat nih di riset datanya karena itu kan dasar untuk pengambilan keputusan strategis setiap manajemen yang mengelola perusahaan. Nah, justru kalau saya ngelihatnya gini, kan tidak semua elemen dalam organisasi itu dikasih blessing ya. Blessing punya intuisi yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya kan, mungkin di periode ini saat yang ngejalanin adalah sang founder dengan segala wisdomnya, intuisinya berjalan dengan baik. Pertanyaan berikutnya, organisasi ini biar terus sustain kan pasti akan dilanjutkan oleh generasi employee berikutnya. Nah, apakah bisa menggaranti kalau pakai pendekatannya intuisi, yang berikutnya meneruskan, suksesor berikutnya tuh punya intuisi yang sama? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau tidak, lantas harus seperti apa? Nah, kita kan jadi harus relevan dengan kondisi yang ada. Nah, itu kan terpotret dari data yang ada, kita harus terus melakukan riset, supaya kita tahu nih, posisi kita sebenarnya di pasar masih relevan atau sudah nggak relevan. Gitu sih Mbak kira-kira. Baik, gimana kita bisa, data dan juga riset udah kita dapatkan nih. Gimana agar data dan juga riset yang kita punya ini bisa tepat sasaran, bisa kita aplikasikan? Karena mungkin ada beberapa kasus ya, Smart Listeners, Mas Markus, data udah dipegang, riset udah dilakukan, tapi kok masih gini-gini aja gitu kan. Ini yang harus diperbaiki tuh yang mana gitu. Oh, oke. Nah kembali, kalau ini kan saya juga nggak bisa langsung bilang ini benar, ini salah. Kembali konteksnya. Kan
poinnya gini, apakah data dan riset itu senjata strategi nomor satu? Bukan. Itu buat saya adalah pengungkit leverage-nya. Lebihnya adalah strategi yang mau kita ambil. Nah justru saat kita putusin strategi yang kita ambil kan based on apa nih? Based on data dan risetnya. Yeah. Pertanyaannya, data dan riset sudah dilakukan, strateginya dijalanin, works atau enggak? Evaluasi dong. Dari evaluasi itu kita bisa potret nih. Sebenarnya kita salah ngelakuin atau sebenarnya source of datanya yang kurang tepat. Nah berikutnya kan mau nggak mau ya kita harus perbaiki lagi. Riset dan data ini kan sebenarnya output dari objektif yang mau kita tuju. Udah di-define betul belum? Kita sebenarnya mau ngecek apa sih? Yang mau di-riset apanya sih? Karena ada isu strategis apa sih? Gitu. Jadi jangan sampai bikin data dan riset dulu baru tahu mau dipakai buat apa. Goals-nya adalah objektif strateginya dulu mau bikin apa. Oh iya, ini kita mau sukses nanti masuk ke buka pasar baru di market A. Goals yang mau dikejar kan berarti kita harus tahu needs-nya di market A. Berarti yang mau kita riset apa? Behavior-nya market A. Yeah. Atau kita mau cek juga, udah ada kompetitor belum sebelumnya? Main di mana? Supaya kita bisa masuk ke pasar yang tidak blue ocean tapi red ocean ini, kira-kira butuh strategi apa? Kita survei lagi. Dasar mereka ambil produknya si kompetitor tuh apa sih? Oh faktor A, B, C, D. Kita mau putusin. Berarti kita harus riset. Faktor ini, kuatannya ini. Tambahin deh datanya untuk bisa produk ini, data-data apa yang dibutuhkan. Jadi nanti output produk yang mau kita hasilkan, strategi yang mau kita hasilkan, based on dari rangkaian penelitian tadi tuh, riset dan data tadi. Harapannya gitu. Walaupun mungkin pada saat pelaksanaan kembali nih kontekstual. Oh iya kok nggak terlalu works ya. Kembali tuh ilmu PDCA-nya jalan, Plan Do Check Act-nya. Kemarin yang salah apa? Ngambil datanya, eksekusi strateginya atau apa? Kayaknya gitu ya Mbak. Ini juga kah yang dibutuhkan untuk mungkin para perusahaan yang mau membuat tren baru? Apakah ini juga salah satu hal yang dibutuhkan, riset dan juga data? Jawabannya sih sudah pasti ya. Sudah pasti harus butuh itu kan supaya kita tahu dasarnya kayak apa. Kecuali ya tadi, kan saya juga nggak tahu nih, ada beberapa perusahaan yang mungkin tadi tiba-tiba seperti dapat wangsit dan punya intuisi, I guess it's gonna be bla 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 bla. Itu bisa jadi juga, kan kita nggak ada yang tahu. Kepikiran nggak dulu, misalnya tadi ada case gini deh, ada case perusahaan, let's say Nokia kenapa ya bisa dibalap oleh Samsung dan juga iPhone? Dari dulu Nokia udah pemegang pasar. Pernah kepikiran nggak dulu bahwa ada needs yang namanya kita pokoknya butuh selfie, butuh handphone yang dihujan-hujanin nggak masalah. Dulu kepikiran nggak? Nah itu kan juga nggak tahu. Apakah mereka terus survei, kalian butuh pakai handphone di tengah hujan kah? Kalian butuh selfie yang kameranya bisa membuat muka Anda seperti porselen kah? Kan nggak ada yang tahu ya. Dan ternyata itu coba di-exercise nih sama si Samsung. Saya juga nggak terlalu tahu apakah memang mereka lakukan data atau just intuisi atau sesimpel coba ngobrol dengan potensial market, kan itu juga bagian dari riset. Karena riset ada yang sifatnya kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatif kadang-kadang lewat survei, kualitatif juga bisa survei, tapi kan juga bisa FGD dan segala macam ngobrol dengan expert. Itu part of kita melakukan penelitian. Oke, baik. Mas Markus sendiri melihat sebuah riset dan data ini seperti apa? Kalau bertanya melihatnya seperti apa, sesuatu yang jadinya penting buat organisasi untuk menjalankan strategi bisnis. Karena kan itu yang tadi saya bilang, jadi dasar nih. Oh ya, data menunjukkan kita bertumbuh. Oke, riset lebih jauh itu dari data performance kita. Yes. Bisa lihat nggak data pasar? Kita bertumbuh 10%, data pasar tuh naik 20% loh. Kan harusnya itu jadi dasar nih. Coba dilihat. Kita kok tumbuhnya tidak sebesar yang terjadi di industri. Berarti ada ruang ya buat bertumbuh. Yuk kita lihat lagi potensi bertumbuh kita ada di mana. Perlu riset nggak? Perlu kita teliti, perlu kita lakukan investigasi apa untuk melihat potensi yang ada di market. Kok rata-rata market bertumbuh 20 ya, kita cuma 10. Itu kan semua munculnya dari data. Kalau nggak ada kan saya cuma tebak-tebak buah manggis. Ini kira-kira kita growth 10% ini udah terbaik atau belum ya? Masih ada ruang nggak ya? Gitu. Jadi
itu data itu very important, Mbak. Makanya kan bahkan ada tren big data is a new thing yang memang harus dimiliki oleh semua organisasi. Ya, benar-benar. Dan smart listener, semoga Anda juga bisa melakukan hal ini ya, riset dan data menjadi sebuah apa tadi Mas Markus bilang tools justru, bukan apa ya, Leverage. pengungkit, betul. agar bisnis Anda bisa lebih sustain dan juga bisa lebih baik dan lebih relevan kepada konsumen. Betul. Oke, terima kasih Mas Markus. Sama-sama Mbak Tasya. Dan Smart Listeners, itu dia tadi perbincangan kita dalam program Smart Business di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mungkin ada apa ya Mas Markus, 1-2 patah kata begitu ya untuk para pebisnis seputar riset dan juga data ini agar lebih concern kepada hal itu. Oke. Saya terpaksa harus ngutip pesan dosen saya. Hidup ini selain percaya sama Tuhan, jangan lupa percaya sama data. Karena data yang menjadi dasar kita dalam melakukan pengelolaan bisnis ini dan menjadi dasar pengambilan keputusan strategis ke depannya. Supaya kita tahu dan bisa kita monitor nih perjalanan bisnis kita sebenarnya dari titik mana dan apa ruang bertumbuh yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan bisnis ke depan. Dan semua bisa terukur begitu ya Mas Markus. Betul. Oke. Terima kasih Smart Listeners, itu di akhir dari perbincangan kita. Saya Tasya Rustama dan Mas Markus Gunawan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.